أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan nikmat kepada seluruh makhluknya dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin azakumullah, alhamdulillah kita berada di pertengahan dari bulan Zulhijjah, yakni sekarang kita berada di tanggal 16 Zulhijjah tahun 1446 Hijriah, bertepatan 11 Juni 2025 Masehi. Alhamdulillah kita telah melewati waktu-waktu istimewa, hari-hari yang terbaik di dunia. Tergantung kita evaluasi apakah kita mendapatkan keutamaan-keutamaan yang banyak atau sebaliknya, atau kita disibukkan dengan perihal-perihal yang tak bermanfaat. Apakah kita memiliki keutamaan, istilahnya mendapatkan keutamaan-keutamaan yang Allah telah sediakan di 10 hari awal bulan Zulhijjah ditambah di ayyamut tasyrik, hari tasyrik, atau sebaliknya kita tidak mendapatkan apa-apa atau hanya sebagiannya saja. Jadi maka beruntunglah bagi yang memiliki kesempatan, terutama para tamu Allah, duyufur rahman, yang di tanggal 13 Zulhijjah kemarin telah meninggalkan tenda Mina bagi mengambil nafar tsani. Adapun yang mengambil nafar awal itu boleh meninggalkan tenda Mina di tanggal 12 Zulhijjah. Tinggal satu tersisa kegiatan manasik haji tamu Allah di tahun ini, yaitu menunggu jadwal kepulangan yang diakhiri dengan tawaf wada. Maka selesailah proses ibadah haji di tahun 1446 Hijriah, dan tentunya kita berharap kepada mereka yang saudara-saudari kita, orang tua kita, tetangga kita, kaum muslimin dan muslimat yang menjadi tamu Allah di tahun ini, kita berharap kepada mereka menjadi haji yang mabrur tentunya. Dan kita sangat berharap di dalam hati kita, mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang kita pula yang Allah panggil untuk menjadi tamunya. Dan ini yang diinginkan oleh setiap kaum muslimin dan muslimat. Adapun di hari nahar tanggal 10 atau di hari-hari tasyrik, mungkin karena sebagian ada yang menganggap singkatnya waktu karena di hari Jumat, maka penyembelihan hewan kurban ditunda di esok harinya, di hari Sabtu. Tidak masalah, cuman yang perlu kita garis bawahi bahwasanya bukanlah darah atau daging atau hewan kurban tersebut secara utuh yang diterima oleh Allah, akan tetapi ketakwaan kita. Bukankah pelajaran bagi kita dua anak Nabi Adam alaihissalam, Habil dan Qabil? Bukankah yang diterima adalah kurbannya Habil ya? Adapun Qabil itu ditolak, yang akhirnya terjadilah peristiwa pembunuhan antara saudara, dan ini adalah pembunuhan pertama di permukaan bumi.
Jadi yang diterima oleh Allah adalah ketakwaan, bukan berupa hewan kurban, akan tetapi ketakwaan dari yang melakukannya. Baik, alhamdulillah, ini nikmat dari Allah, maka syukurilah. Sekali lagi kita ingatkan, coba kita renungkan apakah kita memiliki atau mendapatkan keutamaan yang banyak, atau kita mendapatkan sebagian atau tidak sama sekali, waliyadzubillah. Ini setiap saat waktu bergulir, dan ini kita di penghujung tahun 1446 Hijriah, dan tidak berapa hari lagi, sekitar 2 pekan kita memasuki 1 Muharram 1447 Hijriah. Bertambah umur kita. Ya, bertambah umur kita, namun jatah hidup kita di permukaan bumi semakin berkurang. Karena perjalanan kita sebenarnya menuju kematian. Jadi apa cita-cita? Tidak ada cita-cita kita yang di dunia ini, karena ujung-ujungnya semuanya sama, kematian. Adapun cita-cita orang yang telah duduk di majelis ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, tentu yang dicita-citakannya, diidamkannya adalah meraih ridha Allah tentunya, dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita inginkan. Itulah gunanya kita menahan sejenak kesabaran kita meninggalkan sedikit aktivitas duniawi kita untuk bisa mendengarkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi SAW, pelajaran-pelajaran yang telah dijelaskan oleh para ulama kita. Meskipun tidak semuanya kita pahami, ketahuilah seberapa yang kita dapat, itulah rezeki kita. Sebagaimana harta, kita mungkin banting tulang, seberapapun kerasnya kita, itulah yang kita dapatkan di hari tersebut atau di tahun tersebut. Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua sesuai dengan kemampuan kita. Sebagaimana pelajaran kita di pertemuan sebelumnya, bukan di pekan yang lalu, karena pekan yang lalu kita libur. Mungkin kita berada di hari 10 terbaik, atau mungkin ada sebagian yang berpuasa karena bertepatan di hari Tarwiyah, atau seterusnya karena tidak ada kajian, kata Fikri. Alhamdulillah, tidak masalah. Mungkin kita bisa optimal dengan ibadah yang lainnya. Jadi di pertemuan 2 pekan sebelumnya itu dijelaskan tentang kemampuan, kesanggupan, kekuatan, kudrah kita untuk beribadah kepada Allah itu sesuai dengan kesanggupan, kemampuan, dan itu kita jelaskan dari firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Dan penjelasan-penjelasan mengenai ini alhamdulillah telah kita jelaskan di pertemuan terakhir kita di awal bulan, di akhir bulan Zulqa'dah itu berarti. Ya, di akhir bulan Zulqa'dah atau di awal bulan Zulhijjah waktu itu. Di awal bulan Zulhijjah, tanggal 2 Zulhijjah ketika itu. Taib, kita tentunya mengharap ridho rahman Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pelajaran kita di setiap hari Rabu insyaallah. Mudah-mudahan Allah mudahkan, yaitu pembahasan Al-Aqidah At-Tahawiyah yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Sekarang insyaallah kita di pertemuan yang ke-46 ini memasuki poin berikutnya, yang poin ke-180, 181, ini agak banyak nih. 180, 181, 182, 183, 182 nya enggak ada? Oh ada. 184, 185, 186, 187. Nah, ini dari 180 sampai 187. Itu berkenaan dengan intinya adalah tafsir kalimat la ilaha illallah. Bukan. Apa? Tafsir kalimat la haula wala quwata illa billah. Apa namanya kalimat itu istilahnya dalam agama kita? Kalimat hauqalah. Jadi istilah-istilah seperti itu, kalau takbir Allahu akbar, tahlil la ilaha illallah, tahmid alhamdulillah, tasbih subhanallah, istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ta'awuz a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa lagi istilahnya? Jadi istilah-istilah mu'azzatain, 2 ayat untuk meminta perlindungan, kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq. Apa lagi? Basmalah, bismillah, apa lagi? Ayo ada. Jadi kalau ini adalah hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Taib,
Mari kita dengarkan apa yang telah disusun, yang telah dinukilkan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam Matan Al-Aqidah At-Tahawiyah. Tafadhol. Ya, baca apanya? Footnote-nya. Pernyataan ini mengandung kritik karena manusia mampu melaksanakan lebih banyak dari apa yang Allah bebankan kepada mereka. Akan tetapi Allah menginginkan kemudahan bagi mereka dan tidak menginginkan kesulitan bagi mereka. Allah menghilangkan kesulitan dari mereka dan mengisyaratkan agama yang mudah bagi mereka, bahkan melarang mereka melebihkan dari batas yang seimbang. Maka seseorang tidak boleh salat sepanjang malam, tidak boleh pula meninggalkan nikah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amma ana fa usolli wa anam wa atazawwaju nisa wa asum wa uftir. Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Adapun saya salat dan tidur, saya menikahi wanita, saya juga puasa dan berbuka. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Maka Allah tidak membebankan sesuatu yang sulit atas mereka, dan seandainya mereka membebankan mereka, niscaya mereka mampu. Akan tetapi Allah tidak ridho mereka mendapatkan kesukaran dan kesulitan. At-Tariqat Al-Muqassar Alamatan Al-Aqidah At-Tahawiyah Syekh Shalih bin Fauzan wa huwa tafsir la haula wa la quwwata illa billah. Nakul la hilata li ahad wa la harakata li ahad wa la tahawul li ahad an ma'siyatillahi illa bima'munatillah wa la quwwata li ahadin ala iqamati ta'atillah wasabati alaiha illa bitaufiqillah. Dan itulah tafsir kalimat la haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kami katakan bahwa tidak ada alasan gerakan dan tidak ada perubahan bagi seseorang dari maksiat kepada Allah kecuali karena pertolongan Allah, dan tidak ada kekuatan bagi seseorang untuk menegakkan ketaatan kepada Allah dan teguh atasnya kecuali dengan taufik dari Allah. Fa kullu shay'in yajri bi masyiatillahi ta'ala fa ilmihi wa qadarihi wa qadarihi. Segala sesuatu berjalan dengan kehendak Allah Ta'ala, ilmu, qada dan qadarnya. Walabat masyiati kullaha, kehendaknya mengalahkan semua kehendak. Wa ghalaba qada'uhu hiyala kullaha, ketetapannya, qada'nya mengalahkan semua daya makhluk. Yaf'alu ma yasha'u wa huwa ghairu zalimin abada. Taqaddasa an kulli su'in wa hayn wa nazzaha an kulli aibin wa syai'in. Allah berbuat apa yang dikehendakinya, dan dia sama sekali tidak pernah berbuat zalim. Allah Maha Suci dari semua keburukan dan kebinasaan, dan Maha Suci dari setiap aib dan kekurangan. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia tidak ditanya tentang apa
Barakallahu fiik. Itu insyaallah pembahasan yang insyaallah kita bahas di kesempatan di pertemuan yang ke-46 ini dalam pembahasan matan al-aqidah tawahiyah di 180 sampai 187 poinnya. Ini masih lanjutan dari pembahasan kita, kemampuan kita sebagai manusia, kesanggupan itu ada batasnya, dan bagaimana Rabbuna Jalla wa Ala memberikan kita kemudahan. Jadi di sini Imam Abu Ja'far At-Tahawi menyebutkan, kita ulang kembali, walam yukallifhumullahu ta'ala illa ma yutiqun. Allah Ta'ala tidak membebani mereka kecuali dengan kewajiban yang mampu mereka laksanakan. Ini dia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yutiquna illa ma kallafahum. Dan mereka, maksudnya manusia, kita semuanya yang diwajibkan, yang makhluk mukallaf, yang diberikan beban berupa ibadah, berupa perintah dan larangan, tidak akan sanggup melaksanakannya kecuali apa yang Allah bebankan kepada mereka. Di sini ada ta'liq, ada komentar dari Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizallahu taala di dalam At-Ta'liqat Al-Mukhtasarah ala Matan Al-Aqidah Tawiyah, karena ini butuh pembahasan. Ada penambahan. Seandainya kita mengatakan bahwasanya manusia tidak sanggup atau melaksanakan sesuatu kecuali apa yang dibebankan kepada mereka, ternyata banyak yang bisa dilakukan oleh manusia. Cobalah, seandainya kita yang diwajibkan seperti ini, ternyata banyak bisa kita melakukan. Misalnya di hari ini kita bisa sholat sunat banyak, misalnya qobliyah, ba'diyah, fardu tentu, karena itu adalah kewajiban. Kita bisa bersedekah, kita bisa mengunjungi orang sakit, kita bisa birrul walidain dan seterusnya. Akan tetapi lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kesukaran, kesulitan bagi kita. Di sini pada ta'liq ini di catatan kaki nomor 7. Jadi sudah 7 kali matan aqidah tawiyah dikomentari oleh Syekh Shalih Fauzan, karena itu bersifat umum, bisa mengambang dia. Dan bahkan itu bisa ditarik ke akidah-akidah yang lainnya yang tidak sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi pernyataan di poin 181 itu mengandung kritikan. Nah, jadi membuktikan kepada kita bahwasanya selagi itu tulisan mahasiswa, astagfirullah, kok ke mahasiswa perginya. Selagi itu tulisan manusia, nah, ini mahasiswa jadi skripsi pula atau makalah kan. Selagi itu tulisan manusia, itu tidak luput dari kritikan. Hatta Sahih Bukhari, kitab yang paling sahih sesudah Al-Quran Al-Karim, itu masih dikomentari, dikritik oleh ulama ahlul hadis seperti Imam Ad-Daruqutni. Karena Imam Bukhari membawakan riwayat mu'allaq, ada yang tidak membawakan sanadnya pada sahihnya, meskipun itu bersambung, ada sanadnya di Sunan misalnya atau di kitab hadis yang lainnya, sebagaimana dijelaskan oleh Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Kenapa Imam Bukhari tidak membawakan sanadnya? Karena itu tidak sesuai dengan kriteria sahih Imam Bukhari. Itu makanya Imam Bukhari membawakannya secara mu'allaq, tidak disebutkan sanadnya hadatsana fulan, hadatsana fulan, hadatsana fulan. Karena si fulan yang ada di dalam rantai sanad rawi tersebut tidak sesuai dengan kriteria Imam Bukhari. Nah, itu dia. Baik, jadi satu-satunya yang tidak ada celah, baik itu titiknya, hurufnya, apapun maknanya, kalimatnya, hanya Al-Quranul Karim. Di dunia ini tidak ada sedikit pun celah, tidak ada sedikit pun kesalahan. Nah, itulah bagaimana mulianya firman Allah Subhanahu wa taala. Di sini ini adalah kritikan yang ketujuh pada matan ini. Alasannya kenapa? Karena manusia mampu melaksanakan lebih banyak dari apa yang Allah bebankan kepada mereka. Banyak, seperti kita sebutkan tadi. Akan tetapi Allah menginginkan kemudahan bagi mereka dan tidak menginginkan kesulitan bagi mereka. Allah menghilangkan kesulitan dari mereka dan mensyariatkan agama yang mudah bagi mereka. Coba kalau kita mengetahui bagaimana agama ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah diajarkan oleh Nabi SAW, itu ditegak di atas kemudahan. Tegak di atas kemudahan.
Sehingga akhirnya berlalulah zaman, akhirnya ditambah-tambah, dirubah-rubah, sehingga itu menjadi kesukaran, kesulitan. Allah menghilangkan kesulitan dari mereka dan mensyariatkan agama yang mudah bagi mereka, bahkan melarang mereka melebihkan dari batas yang seimbang. Maka seorang tidak boleh sholat sepanjang malam, seseorang tidak boleh puasa di setiap hari, dan seseorang tidak boleh meninggalkan pernikahan. Untung Abu Imran sudah menikah kan, ada kena senggol nih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana disebutkan di dalam hadis muttafaqun alaih dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Amma anna fa usalli wa anam," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun saya salat dan tidur. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam hari itu ada tidur, ada salat. Wa atazawwajun nisa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku menikahi wanita, wa asumu wa uftir. Aku berpuasa dan juga berbuka. Maksudnya Nabi kadang puasa lama, terkadang berbuka, maksudnya tidak berpuasa. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku maka tidak termasuk golongan. Dan ini seperti ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah, ayat tentang puasa, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan bagimu kemudahan, tidak menginginkan bagimu kesulitan. Begitu juga dalam surah An-Nisa ayat 28, yuridullahu yukhaffifa ankum. Jadi Allah menginginkan terhadapmu adalah keringanan. Di dalam surah Al-Hajj ayat 78, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Jadi kami tidak menjadikan atas kamu di dalam agama ini sesuatu kesulitan. Dan ini alhamdulillah telah kita bahas, kita singgung bagaimana seseorang tentang kemampuan, fattaqullaha mastata'tum, dan walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a. Kemudian seseorang yang bisa sholat berdiri tidak sanggup boleh duduk, apabila tidak sanggup duduk maka dia boleh berbaring, dan seterusnya. Dan begitu juga kita mencegah kemungkaran. Misalnya kita mencegah kemungkaran, kita bukan pejabat, kita bukan seorang angkatan yang memilih pangkat kedudukan, kita hanya orang rakyat biasa. Jadi kata Nabi, robahlah kemungkaran itu dengan tangan, biyadih, fa illam yastati' fa bilisani. Jika tidak sanggup dengan tangan, dengan lisan. Tidak sanggup juga dengan lisan, dengan qalbi, dengan hati. Wa dzalika aqaful iman. Itu adalah selemah-lemahnya iman. Jadi tidak berat. Jadi minimal kita melihat kemungkaran itu ada di dalam hati kita, itu perasaan yang tidak enak bahwa ini adalah kemungkaran. Minimal itu, dan itulah selemah-lemah iman. Seandainya kita bisa dengan suara kita, dengan kekuasaan kita, dengan jabatan kita misalnya, itu alangkah lebih baiknya. Maka Allah tidak membebankan sesuatu yang sulit atas mereka, dan seandainya Allah membebankan mereka, niscaya mereka mampu, akan tetapi Allah tidak redha mereka mendapatkan kesukaran dan kesulitan. Bayangkan Allah Rabbuna Jalla wa Ala tidak menginginkan bagi kita kesukaran dan tidak menginginkan bagi kita kesulitan. Nabi juga mewasiatkan kepada umatnya, yassiru wala tu'assiru. Permudahlah, jangan dipersulit. Jadi kalau sekarang kita kalau di urusan birokrasi, selagi bisa dipersulit, untuk apa dipermudah? Seharusnya dibalik. Selagi bisa dipermudah, untuk apa dipersulit? Itu seharusnya dalam agama kita seperti itu. Tapi terkadang kita akhirnya memilih jalur-jalur yang lain sehingga ada calo di situ dan seterusnya. Taib. Kemudian di poin berikutnya, wa huwa tafsirul la haula wala quwata illa billah. Dan itulah tafsir kalimat la. Ini dia, ini jabarannya. Kami katakan la hilata li ahadin wala harakati li ahadin wala tahawulu li ahadin an masyiatillah bi ma'unatillah. Kami katakan bahwa tidak ada alasan
gerakan dan tidak ada perubahan bagi seseorang dari maksiat kepada Allah kecuali karena pertolongan Allah. Jadi ketika kita terbesit untuk melakukan maksiat kepada Allah lalu berubah, kita jauhi, kita tinggalkan, itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang melakukan perubahan, kita tidak jadi melakukan hal tersebut. Sebagaimana disebutkan sini bahwasanya illa bima'unatillah, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wala quwwata li ahadin ala iqamati ta'atillah wa tabati 'alaiha illa bitaufiqillah. Begitu juga dengan ketaatan disebutkan di sini, dan tidak ada kekuatan. Tidak ada kekuatan bagi seseorang untuk menegakkan ketaatan kepada Allah dan teguh di atasnya kecuali bitaufiqillah, kecuali atas petunjuk taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita dimudahkan untuk melakukan ketaatan, itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita bisa berpaling dari maksiat, merubahnya, meninggalkannya, itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi tafsir dari la haula wala quwata illa billah, haulaqah tadi, kalimat haulaqah wa qadaihi wa qadarihi. Segala sesuatu berjalan dengan kehendak Allah taala, ilmu, qada dan qadarnya. Terlewatnya. Oh, ini dia. Afwan. Wa kullu syai'in yajri bi masyiatillahi ta'ala wa ilmihi wa qada'ihi wa qadarihi. Segala sesuatu berjalan dengan kehendak Allah, ilmu, qada dan qadarnya. Ghalabat masyiatuhul masyiata kullaha. Masyiati kullaha. Kehendaknya mengalahkan semua kehendak. Jadi misalnya kita berkehendak, Allah memiliki kehendak, yang berlaku adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita yakini. Misalnya Abu Imran dahulu kehendaknya ingin nikah dengan akhwat yang ini. Tetapi itu hanya kehendak Abu Imran. Allah berikan yang sekarang itu, itulah yang terbaik. Ummu Imran yang sekarang. Maka jagalah, bimbinglah tangannya agar sama-sama menjalani bahtera rumah tangga sehidup dan sesurga. Kan itu istilah keluarga bahagia. Bukan sehidup semati, tetapi sehidup dan sesurga. Kalau sehidup semati, tidak mungkin mati kita bunuh diri pula, tidak. Nanti Romeo dan Juliet part 2 pula kan. Tapi sehidup dan sesurga, ketika hidup kita bersama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala, rumah tangga di situ ditegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia Abu Imran sekali romantis kalau sekali pulang ke Pariaman kan. Jam 4 misalnya Ummu Imran belum bangun, boleh dibangunkan. Ndak bangun juga, ambil air percikkan wajahnya. Yuk dek, kita sholat malam. Itu romantis itu. Ada berbisik-bisik ini nak enak nih. Berbisik-bisik nih. Jadi romantis seperti itu. Sesekali, alhamdulillah. Ini karena LDR nih susahnya karena ini cinta baru tumbuh tetapi dipisahkan dengan waktu dan jarak. Jarak ya, kalau waktu sama waktu Indonesia bagian barat. Ini sekedar menghibur saja untuk Abu Imran. Baik. Kemudian kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam matan Al-Aqidah At-Tahawiyah, ghalabat masyiatuhul masyiata kullaha. Kehendaknya mengalahkan semua kehendak. Wa ghalabat qadahul hilalu kullaha. Ketetapannya, qadanya mengalahkan semua daya makhluk. Yaf'alu ma yasha'u wa huwa ghairu zalimin abada. Allah berbuat apa yang dikehendakinya dan dia sama sekali tidak pernah berbuat zalim. Taqaddasa'an kulli syai'in wahain wa tanazzahu an kulli ghaibin wa syai'in. Allah Maha Suci dari semua keburukan dan kebinasaan dan Maha Suci dari setiap aib dan kekurangan. Lalu ditutup pembahasan ini oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 23, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya dan merekalah yang akan ditanyai. Jadi kita tidak
akan ditanya mengapa Allah begini, mengapa Allah begini, mengapa Allah begitu, mengapa Allah menciptakan ini, mengapa ada ini. Tidak, akan tetapi perbuatan kita lah yang akan ditanya di akhirat kelak. Baik, itulah yang kita bacakan tadi poinnya, poin 180 sampai 187 di matan Al-Aqidah At-Tahawiyah. Baik, sekarang kita ambil poin-poin pelajaran yang terkandung di dalamnya. Ini sangat panjang sebagaimana biasanya, tentu tidak semua yang akan kita jelaskan, akan tetapi poin-poin penting yang dijelaskan oleh Al-Imam Abu Izzi Al-Hanafi, mudah-mudahan itu bisa memahami kita terhadap poin. Dan ini beliau meletakkan ini di masalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Jadi tentang tafsir la haula wala quwata illa billah, ada keutamaan yang luar biasa dari kalimat ini, karena kan dia ringkas. Haulaqah itu ringkas, la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali hanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini pernah Nabi SAW bersabda kepada seorang sahabat, yaitu Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda kepadanya, ya Abdullah bin Qais, wahai Abdullah bin Qais, kul la haula wala quwata illa billah fa innaha kanzun min kunuzil jannah. Nah, jadi kata Nabi SAW, wahai Abdullah bin Qais, ucapkanlah la haula wala quwata illa billah, karena itu adalah kalimat tersebut adalah simpanan dari simpanan yang berharga kelak di surga. Jadi harta simpanan merupakan kunuz, harta simpanan, sesuatu yang berharga di akhirat kelak. Jadi salah satu zikir kita selain takbir, tahmil, tasbih dan seterusnya, tahlil, ada juga haulaqah. Haulaqah yaitu hauqalah, bukan haulaqah. Hauqalah yaitu la haula wala quwata illa billah. Itu diantara keutamaan kalimat ini adalah menjadi simpanan di surga. Ada sebuah hadis lagi dari Abu Ayyub Al-Ansari menceritakan, ini waktunya cepat, yang tanda azan tadi belum ya? Belum. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailata asri bihi marra ala Ibrahim faqal. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini peristiwanya ketika Isra dan Mi'raj. Jadi ketika itu Nabi SAW diangkat ke langit, dimi'rajkan, itu beliau menjumpai, yaitu berjumpa dengan bapaknya. Maksudnya kakeknya itu Nabi Ibrahim alaihi salam. Faqal, lantas Nabi Ibrahim bertanya kepada Nabi SAW, bukan kepada Nabi tetapi kepada Jibril, man ma'aka ya Jibril, siapa yang bersama engkau wahai Jibril? Qal hadza Muhammad. Lalu Jibril menjawab, ini adalah Muhammad. Faqala lahu Ibrahim, maka Nabi Ibrahim memberikan wasiat kepada keturunannya, kepada cucu-cucunya, cucu buyutnya. Karena masih keturunan, karena Nabi Ibrahim adalah abal anbiya, bapaknya para nabi. Dari Nabi Ibrahim lahir dua putra, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishaq. Dari Nabi Ishaq lahirlah Nabi Yakub, Yusuf dan seterusnya, semuanya Bani Israel sampai Nabi Isa alaihissalam. Itu semuanya Bani Israel. Adapun Nabi Ismail tidak ada nabi kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makanya ketika orang-orang ahlul kitab mengetahui bahwasannya itu dari Arab, bukan dari Bani Israel, ternyata dari mereka. Sementara sebelumnya para nabi dan rasul itu dari Bani Israel. Maka ketika itu yang terjadi pada diri ahlul kitab, terutama Yahudi, itu adalah hasad, dengki, sebagaimana itu dimiliki iblis ketika sudah diciptakannya Adam. Sama hasad seperti itu. Jadi ini masalah hasad, ini masalah yang sangat berbahaya sekali. Termasuk dosa pertama
makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hasadnya saudara-saudara Nabi Yusuf terhadap Nabi Yusuf. Dan ini adalah kisah yang sangat indah di dalam surah Yusuf, bagaimana keterasingan Nabi Yusuf yang awalnya dimasukkan ke dalam sumur, menjadi budak, akhirnya hidup di istana, dan terakhir dia berbahagia dan berkumpul bersama ayahnya Nabi Yakub dan saudara-saudaranya itu di negeri Mesir, yang ketika itu beliaulah yang bendaharawannya, seorang wazir, seorang menteri, pemimpinnya. Kata Nabi Ibrahim, muru umatak falyakthiri min irasil jannah. Maksudnya ini adalah perintahkanlah kepada umatmu, wahai Muhammad, untuk memperbanyak tanaman di surga. Nah, ini termasuk tanaman di surga. Fa inna turbataha thayyibah wa ardaha wasi'ah. Qal, jadi karena bacaan tersebut, tanaman yang menjadi surga itu debunya itu bersih, tanamannya pun luas. Jadi ghirasul jannah. Ditanyakan, wa ma ghirasul jannah? Qal, apa itu ghirasul jannah? Lalu dijawablah oleh Nabi Ibrahim, la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Di hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, akan tetapi sanadnya dhaif sebagaimana diteliti oleh Syekh Syu'aib Al-Arnaud. Ada sanadnya yang bermasalah. Kemudian apalagi tentang la haula wala quwwata illa billah yang kita ingat? Adzan, Allahu akbar, Allahu akbar. Ketika yang mendengar dijawab dengan apa yang didengar, ya Allahu akbar. Kemudian syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, diikuti juga asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, disimak. Kemudian ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, jawaban kita la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah. Kenapa kita jawab gitu? Karena ini adalah panggilan. Panggilan, marilah kita salat, marilah kita menuju kemenangan. Kalau tidak ada daya dan kekuatan pertolongan dari Allah, kita tidak akan sanggup melakukan salat. Kita tidak sanggup untuk meraih kemenangan. Semua itu adalah atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika muazin mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka kita yang mendengar ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Jadi kalau tidak Allah yang menolong kita, Allah memberikan kekuatan untuk menggerakkan hati kita, meringankan langkah kaki kita untuk menuju rumah-rumah Allah, itu tidak akan sanggup. Apakah orang-orang yang kita saksikan duduk di pinggir jalan atau di toko-tokonya atau di tempat manapun, telinga mereka peka atau tuli? Tidak, mereka pasti mendengar azan, tetapi tidak Allah berikan kekuatan untuk melangkahkan kakinya, tak tergerak hatinya untuk menuju rumah Allah. Malah misalnya di masjid kita, yang masjid apa dekat rumah Bapak seberang itu masjid apa? Masjid Salam, Baitul Salam. Terkadang di pagarnya itu dia berdiri kan, tidak sanggup dia untuk sholat. Di pagarnya itu, dekat pagarnya itu tidak sanggup dia untuk salat. Bukan telinganya mendengar, tetapi inilah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, kekuatan, pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang kita mendengar ada seseorang ada tabrakan di kilometer sekian. Kebanyakan kita mendengar orang apa yang diucapkan? La haula wala quwata illa billah. Ini salah nih. Ini seharusnya kalau musibah istirja, inna lillahi wa inna, bukan hauqalah, bukan la haula wala quwata illa billah, tetapi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudahnya kita melakukan ketaatan, mudahnya kita meninggalkan maksiat, itu adalah semuanya berkat
pertolongan, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita yakini sebagaimana yang terdapat pada matan tadi. Mungkin kita azan dulu, insyaallah setelah azan kita tambahkan sedikit lagi pembahasannya insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Tadi kita telah membahas tentang la haula wala quwata illa billah adalah merupakan simpanan kunuz, harta simpanan, pahala simpanan di surga, begitu juga tanaman di surga. Dan la haula wala quwata illa billah itu merupakan salah satu dari makna firman Allah Subhanahu wa taala wal baqiyatus shalihat. Wal baqiyatus shalihat nanti bisa dilihat dalam surah Al-Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala berfirman al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair serta lain-lainnya dari kalangan ulama-ulama terdahulu, ulama salaf, sebagaimana dijelaskan oleh Hafiz Ibnu Katsir, itu al-baqiyatus sholihat ialah salat 5 waktu. Jadi al-baqiyatus sholihat adalah salat 5 waktu. Sementara ada riwayat dari Atha bin Abi Rabah, kemudian Sa'id bin Jubair meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya al-baqiyatus sholihat ialah ucapan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ada di riwayat yang lainnya ditambahkan dari Amirul Mukminin Utsman bin Affan, yaitu la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wallahu ilaha illallah wallahu akbar. Itu ada wala haula wala quwata illa billah tambahannya. Ini ada yang agak panjang riwayat dari Imam Ahmad. Jadi ini banyak diambil hadis-hadis. Kita tidak bacakan semuanya. Cuman ada yang mewakili seperti hadis Utsman ini.
Ini insya Allah mewakili semua riwayat-riwayat tersebut. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, sebagaimana dinukilkan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir di dalam tafsir Al-Qur'anul Azim. Jadi hadatsana Abu Abdurrahman Al-Muqri. Jadi ini didapatkan dari Abu Abdurrahman Al-Muqri. Hadatsana Haywah anba'ana Abu Aqil annahu sami'a Al-Harits maula Utsman. Jadi ini Harits, budaknya, mantan budak Utsman yang dimerdekakan oleh Utsman radhiyallahu anhu, yaqul jalasa Utsmanu yauman wa jalasna ma'ah. Jadi ketika itu Utsman duduk dan duduklah orang-orang di bersama Utsman bin Affan. Faja'ahul muazzin. Faja'ahu muadzin fada'a bima'in fi ina. Azunnuhu annahu sayakunu fihi mut. Fatawadda thumma qala. Jadi ketika itu dikumandangkan azan, lalu dia meminta air untuk berwudu, kemudian dia berwudu, thumma qala, kemudian dia berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau wudu'i hadza. Jadi kata Utsman bin Affan, aku telah melihat, perhatikan, aku telah melihat bahwasanya Rasulullah berwudu seperti wuduku ini, kata Utsman bin Affan. Dilihat, jadi ada sahabat melihat, ada sahabat mendengar, ada sahabat yang melakukan tetapi disetujui oleh Nabi SAW. Sebagaimana Bilal bin Rabah, setiap batal wudunya beliau melakukan wudu kembali, mengulang wudu, lalu sholat 2 rakaat, dan itu disetujui oleh Nabi SAW. Itu namanya sunnah takririyah, persetujuan Nabi SAW. Itu bukan bid'ah. Karena orang katanya Bilal membuat bid'ah, tidak ada Nabi ajarkan, tetapi Nabi menyetujui, disetujui oleh Nabi SAW. Lalu kita melakukan ibadah, sekarang siapa yang menyetujui? Nah, ini permasalahannya. Taib. Thumma qala man tawadda wudu'i bihadza qala thumma qama fa shalli salat az-zuhr ghufira lahu ma kana bainahu wa bainas subh. Jadi ini tentang salat zuhur akan diampuni antara zuhur dan subuh. Begitu juga thumma shalal asr ghufira lahu ma bainahu wa bainaz zuhur. Jadi ketika dia sholat asar akan diampuni dosanya antara waktu sholat tersebut, zuhur dengan asar. Tsumma shalal maghrib ghufira lahu ma bainahuma wa bainal asar. Tsumma shalal isya ghufira lahu ma bainal maghrib. Tsumma la'allahu yabitu yatamarragu lailah. Tsumma inna qama fatawadda wa shalla salat as-subh ghufira lahu ma bainaha wa baina salatil isya wa hiyal hasanat yubina sayyi'at. Jadi antara waktu-waktu sholat itu diampuni dosa, dan ketika dia berwudu itu, dan diantaranya tersebut kata Utsman di akhir hadis ini, ghufira lahu ma baina wa baina sholatul isya wa hiya hal hasanat. Itulah hal hasanat yuzhibinas sayyi'at, karena kebaikan itu akan menghilangkan keburukan. Qalu, lalu ada yang bertanya, hadzal hasanat, ini adalah kebaikan. Famal baqiyatus sholihatu ya Utsman, lalu apa itu al baqiyatus sholihat wahai Utsman? Qal hiya la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Lalu Utsman menjawab dengan tahlil la ilaha illallah, kemudian dengan tasbih subhanallah, kemudian dengan tahmid walhamdulillah, kemudian dengan takbir wallahu akbar, kemudian dengan hauqalah la haula wala quwata illa billah. Nah, itulah al-baqiyatus sholihat. Jadi ada beberapa penafsiran, ada yang mengatakan itu adalah salat 5 waktu, ada al-baqiyatus sholihat mengatakan itu amal soleh dalam bentuk umum, ada yang mengatakan itu adalah zikir-zikir tadi, tahlil, tasbih, tahmid, takbir, dan hauqalah, itu la haula wala quwata illa billah. Ini masih ada beberapa riwayat lagi di dalam tafsir Ibnu Katsir, dan belasan beliau bawakan riwayat, dan tidak seluruhnya mungkin kita bacakan. Cukup dengan hadis Utsman tadi, maka kita mengetahui apa itu al-baqiyatus sholihat. Kemudian yang bisa juga kita ambil pelajaran dari la haula wala quwata illa billah, yaitu tadi kunzun, ya, harta karun surga.
kemudian tanaman sorga, kemudian apalagi al-baqiyatus shalihat, kemudian bagi orang yang keluar rumah, dia keluar rumah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini hadisnya sahih dari Imam Tirmizi, idza kharaja ar-rajul min baitihi faqala bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Perhatikan ada hauqalah di situ, la haula wala quwata illa billah. Qal yuqalu hina idin yuhidutu wa kufitu wa fiyata wa tanahayyu lahu syayatin fayaqulu lahu syaitan akhar kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Jadi apabila seseorang akan keluar dari rumahnya lalu mengucapkan yang kita harus ucapkan ketika kita keluar dari rumah kita, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah aku bertawakal, kemudian tidak ada daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah, maka ketika itu akan dicukupi. Setan-setan pun akan menjauhi, dan setan yang lain akan berkata kepada temannya, bagaimana mungkin engkau bisa membelenggu orang ini, akan mengganggu orang ini, sementara dia telah mendapatkan petunjuk, dia telah mendapatkan kecukupan, dia telah mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah itu beberapa yang bisa kita jelaskan tentang tafsir la haula wala quwata illa billah. Jadi tentang kemudahan ada qada di sini ada qada kauni, ada qada dari syar'i. Yang kauni misalnya firman Allah faqadahunna sab'a samawatin fi yaumain. Adapun yang syariat wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, yang telah diwajibkan, Rabb engkau telah mewajibkan agar engkau beribadah kepada Dia saja. Atau perintah berupa sesuatu perkara yang berupa kauniyah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqulu lahu kun fayakun, dalam surah Yasin. Ada sesuatu perintah itu perkara syar'i. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Jadi ini ada perintah perkara itu adalah berupa kauniyah, ada berupa syar'iyah. Mengenai tadi di sini ada dijelaskan tentang tafsir la ilaha illallah la haula wala quwata illa billah. Tentang Allah itu tidak pernah berbuat zalim. Wa ma ana bizallamin lil abid, dalam surah Qaf. Dan tentang kezaliman itu Allah sudah menjelaskan di hadis qudsi bahwasanya Allah itu mengharamkan kezaliman dan mengharamkan kezaliman terhadap dirinya, dan itu diharamkan bagi manusia. Itu nanti bisa dilihat di dalam hadis, di sini tidak dicantumkan. Dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah bisa dilihat hadis ke-38. Masih ingat Fikri? Hadis keberapa Fikri? Yang dah belajar hadis Arba'in An-Nawawiyah? Bentar. Bukan 38. 38 itu hadis wali. Adapun tentang haramnya kezaliman, yaitu hadis yang ke-24 dari Abu Dzar Al-Ghifari, dan hadis ini adalah hadis
Hadis